Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari ajang Danish Championship atau kejuaraan Denmark tahun 1991. Yaitu antara sesama Grandmaster Denmark, Ben Larsen melawan Jens Christiansen. Di sini kita akan dibuat terkesima dengan rangkaian indah yang disertai pengorbanan-pengorbanan mengejutkan. Untuk penggemar catur brutal dan pengorbanan perwira, partai ini begitu memukau. Seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainannya? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Ben Larsen memegang buah putih dan Jens Christiansen memegang buah hitam. Ben Larsen membuka permainan dengan pengembangan kuda F3 dan dijawab pula dengan pengembangan kuda C6. Kemudian pion D4 dan pion D5. Putih mengeluarkan gajah gelap ke F4 dan hitam meluncurkan gajah petak terang ke G4. Ini adalah formasi Queen's Pawn Opening Zukertort Sigurinn Variation. Ben Larsen melompatkan kuda B ke D2. Hitam pion E6 memberi jalan pengembangan bagi gajah dan menterinya. Putih pion C3 dan hitam mengembangkan kuda satunya ke petak F6. Ben Larsen kemudian mendorong pion E3. Jens Christiansen mengeluarkan gajah satunya ke petak D6 sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Gajah putih meluncur ke B5 mengepin kuda terhadap raja. Jawaban hitam adalah rokade sayap raja. Pertukaran pertama pun terjadi. Putih gajah kali kuda C6 dan tentu saja dijawab pion kali gajah. Menteri putih meluncur ke A4 menekan pion C6. Hitam menjawab pertukaran perwira kedua, yaitu gajah kali kuda F3. Ben Larsen memukul kembali dengan menggunakan kuda. Jens Christiansen mendorong pion C5 menawarkan pertukaran. Putih menerima tawaran pion kali pion dan dijawab gajah kali pion. Di langkah ke-12 ini, Ben Larsen melakukan rokade sayap raja. Hitam memundurkan gajah ke D6, lagi-lagi membuka kemungkinan pertukaran perwira. Ben Larsen mengabaikan dan menggeser benteng A ke D1. Hitam sekali lagi menukar perwira, gajah kali gajah F4. Putih memukul kembali dengan menggunakan pion. Jens Christiansen berusaha menyerang dengan dorongan pion C5. Putih mendorong benteng F ke E1. Menteri hitam maju ke B6 memberi tekanan pada pion B2. Ben Larsen memberi pengawalan dengan benteng E2. Ini juga membuka kemungkinan penumpukan benteng di langkah-langkah berikutnya. Hitam ikut bertarung di lajur D dengan menggeser benteng A ke D8. Putih pion G3 memberi jalan bagi raja jika sewaktu-waktu mendapat serangan di baris pertama. Jens Christiansen memajukan benteng ke D6. Kuda milik Ben Larsen merangsek ke petak E5. Pion hitam maju ke C4. Menteri putih ditarik mundur ke C2 dan terlihat mengalihkan serangan langsung ke sayap raja. Jawaban hitam adalah pion G6. Area pusat semakin memanas dengan benteng putih maju ke petak D4. Hitam, menteri mundur ke C7. Ben Larsen mengambil langkah agresif yaitu pion H4. Benteng hitam bergeser ke B6 dan terlihat berusaha masuk ke baris pertama atau kedua pertahanan putih. Ben Larsen mengantisipasi dengan pion B3 sekaligus menantang pertukaran. Jens Christiansen menerima tawaran pion kali pion sambil menyerang menteri. Tentu saja putih pion kali pion. Hitam menumpuk benteng dengan menggeser benteng F ke B8. Putih mendorong lagi pionnya ke B4. Hitam benteng ke C8 kali ini menekan pion C3. Ben Larsen mengambil langkah menarik. Tidak menambah pengawalan bagi pionnya, melainkan mengirim menteri ke petak A4 bersiap memukul pion A7 jika menteri hitam memukul pion C3. Menteri hitam bergeser ke B7. Barulah putih memajukan benteng ke E3 mengawal pionnya. Kuda hitam menyusup ke E4 menambah tekanan pada pion C3. Ben Larsen mengambil langkah terbaik, yaitu pengorbanan kualitas dengan benteng E kali kuda. Tentu saja hitam pion kali benteng. Putih menyerang dengan benteng D7 mengancam menteri sekaligus pion penting F7. Hitam memberi jawaban terbaik, benteng A6 menantang pertukaran menteri. Menteri putih mundur ke petak D1. Hitam lalu mengambil langkah yang sekilas sangat masuk akal, yaitu memajukan benteng ke C7 demi menambah pengawalan bagi baris ke-7.
Tapi di titik inilah Evolution Bar menyatakan putih unggul cukup signifikan karena benteng tersebut meninggalkan baris ke-8 pertahanannya. Ini juga menjadi pelajaran menarik bagi kita semua. Dan yang tidak kalah menarik adalah bagaimana seorang Grandmaster mengkonversi ini menjadi bangunan serangan mematikan. Ben Larsen, benteng D8 skak. Raja Hitam maju ke petak G7. Putih memainkan satu-satunya langkah yang tepat untuk menjaga keunggulan, yaitu mendorong pion H5 menantang pertukaran. Di sini, langkah terbaik hitam menurut engine adalah pion F5 agar keunggulan putih tidak semakin melebar. Tapi di partai aslinya dia memberi jawaban pion F6 menyerang kuda. Dan sadarkah sahabat-sahabat semua bahwa ini adalah posisi skakmat maksimal 8 langkah, meski hitam berhasil menemukan jawaban terbaik di setiap langkahnya. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Ben Larsen di titik ini? Yang jelas ini adalah satu-satunya langkah yang benar agar skakmat maksimal 8 langkah bisa terwujud. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Ben Larsen membuat langkah pengorbanan luar biasa yaitu benteng G8 skak. Hitam memberi jawaban terbaik yaitu Raja Kali Benteng. Serangan putih berlanjut dengan Menteri D8 skak. Tak ada pilihan bagi Raja Hitam selain maju ke petak G7. Di posisi ini lagi-lagi Ben Larsen berhasil menemukan satu-satunya langkah yang benar, karena langkah lain akan membuat hitam berbalik unggul. Dia mengorbankan pion ke H6 skak. Tak ada pilihan bagi hitam selain menerima pengorbanan yaitu Raja Kali Pion. Kembali Ben Larsen berhasil menemukan langkah terbaik yaitu kuda G4 skak. Hitam Raja H5 yang juga adalah jawaban terbaik. Putih lanjut kuda Kali Pion F6 skak. Raja Hitam terpaksa kembali ke petak H6. Sampai di sini, bisakah sahabat-sahabat menemukan langkah terbaiknya? Ya, benar. Ben Larsen melanjutkan gempuran dengan kembali melangkah kuda G4 skak. Dan setelah langkah tersebut, hitam alias Jens Christiansen memutuskan untuk menyerah. Kenapa hitam menyerah? Mari kita bahas detail. Di titik ini hanya ada 2 pilihan langkah bagi hitam. Pilihan pertama, Raja maju ke H5. Maka putih akan mengakhiri permainan dengan Menteri H4 skakmat. Atau bisa juga Menteri G5 skakmat. Pilihan kedua, Raja Hitam bergeser mundur ke petak G7. Putih akan lanjut Menteri F6 skak. Tak ada pilihan bagi Raja Hitam selain bergeser ke G8. Dan tentu saja langkah pamungkas dari putih adalah kuda H6 skakmat. Raja Hitam akan meninggal dunia. Benar-benar rangkaian langkah luar biasa indah dan mematikan dari Ben Larsen yang berhasil memanfaatkan langkah kurang akurat yang di mata kita sepertinya sangat sulit untuk terbaca. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wok Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.